Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh keluarga, setetangga, setanah air kabeh. Yo amin. Balik mana ambil aku Icang tentunya dengan quotes hari ini. Hidupmu itu jangan kayak pohon pisang lur, punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film berdasarkan kisah nyata yang sudah tidak asing lagi, yaitu Rescue Downtown 2006. Bergenre drama perang, film ini dibuat sesuai pengalaman dari seorang pilot Amerika Serikat bernama Dieter Dengler yang pesawat tempurnya ditembak jatuh saat menjalankan misi. Tapi meskipun dia selamat, Dieter pun dipenjara di dalam hutan belantara Laos dan harus bertahan hidup. Seperti biasa di album film akan dijelaskan secara detail ya kan, dan seperti apakah keepikan kisahnya. Lanjut kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Rena Kim. Ya Cak, aku cantik nggak? Ya nggak tahu lur, mana profilnya cowok lagi. Monggo skecakan. Rolling. Oh, here you're losing altitude. Pull it up. Pada tahun 1965, banyak orang percaya jika konflik di Vietnam yang saat itu masih relatif kecil, cepat atau lambat akan berlanjut menjadi medan perang besar-besaran, yang mana salah satu penyebabnya adalah saat kubu Amerika menjatuhkan bom di suatu lokasi rahasia negara Laos, milik gerakan komunis Vietnam atau Vietcong. Lalu film pun dimulai dengan pesawat Amerika yaitu Sky Raider yang menjatuhkan banyak bom dan ledakannya langsung membakar area sekelilingnya. Seperti yang sudah kalian tahu lur, di tahun itu sedang terjadi perang Vietnam ya kan, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana Amerika adalah musuhnya Vietnam Utara karena mendukung pihak Vietnam Selatan. Dan Vietnam Utara telah menguasai sebagian wilayah Laos serta Kamboja. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang dialami oleh seorang letnan angkatan udara Amerika yang lahir dengan darah Jerman bernama Dieter Dengler. Dan inilah penyelamatan Fajar. Di kapal induk USS Ranger yang berada di Teluk Tonkin pada tahun 1965, Letnan Dieter Dengler bersama rekan-rekannya sedang dibriefing oleh Laksamana Barrington tentang misi selanjutnya, yaitu mencegat perbekalan musuh di suatu tempat di Laos, dan nantinya mereka akan terbang dari Laos menuju ke Vietnam bagian utara. Mereka semua akan berangkat di keesokan harinya, tepatnya jam 5 pagi di stasiun Yankee, sebuah lokasi di perairan Teluk Tonkin yang digunakan pasukan Amerika sebagai pusat kegiatan militer. Barrington juga menekankan jika misi tersebut bersifat sangat rahasia, sehingga tidak ada satupun prajurit yang diperbolehkan memberi kabar ke orang-orang tercinta, seperti mengirim surat kepada keluarga ataupun kekasih mereka. Setelah itu mereka pun diperlihatkan sebuah tayangan tentang tutorial bertahan hidup di hutan Vietnam. Mission is classified. No cards and letters to Vietnam to take out enemies. So we have to cross over into Laos. Tomorrow morning at 0500 hours at Yankee Stadium. By utilizing the ample natural provisions. Keesokan paginya gantian Pak pemimpin pasukan, sebut saja dia Pak Ijo, yang menjelaskan detail misinya. Target pertama adalah senjata anti pesawat di perbatasan Mugia yang berada di antara Vietnam Utara dan Laos. Maka dari itu mereka harus merubah arah dan ketinggian setiap 7 detik agar senjata musuh tidak bisa mengunci pesawat Amerika yang lewat. Sementara itu target kedua mereka terdapat di jalur Ho Chi Minh, tepatnya di daerah Laos, yang mana jalur tersebut merupakan rute pengiriman logistik milik Vietnam yang terbentang dari Vietnam Utara ke selatan, juga melewati daerah Laos dan Kamboja. Selain itu, Pak Paijo juga menambahkan jika musuh akan memanfaatkan gelombang radio yang digunakan prajurit Amerika untuk menyergap tim penyelamat Amerika yang akan datang. Maka dari itu pangkalan radio di sana harus segera dihancurkan. Sebelum menutup briefingnya, Paijo pun mengatakan jika misi tersebut adalah kali pertamanya Dieter terjun ke medan perang Vietnam.
dia akan menjadi wingman atau pesawat sekunder yang terbang di belakang pesawat utama dengan pilotnya yaitu Letnan Spook. Have heavy anti-aircraft fire around your secondary target. This is like kind of dangerous. Hey! Ho Chi Minh Trail. That's right, Spook. Inside Laos. Sebelum lepas landas, Dieter berkumpul terlebih dahulu bersama ketiga sohibnya termasuk Spook. Lalu setelah semua persiapan telah selesai, mereka semua pun akhirnya terbang menggunakan pesawat Douglas A1 Sky Raider. Tak lama setelah di udara, mereka pun akhirnya tiba di target penyerangan misi saat itu. Setiap pesawat mengambil posisi masing-masing dan segera menjatuhkan bom ke pos musuh di darat sambil menghindari tembakan senapan mesin dari bawah. Tapi yang terjadi, Boys, you set to change altitude again? Now, target in sight. Start rolling. Rolling. Oh, hell yeah, you're losing altitude. Pull it up. mampus jatuh tepat di area musuh dong. Untungnya Dieter masih sehat walafiat karena memencet tombol kursi lontar tepat sebelum pesawatnya menabrak. Namun setelah itu pasukan milisi Laos serta tentara Viet Cong pun langsung mengejarnya. Dan Dieter segera kabur ke dalam hutan lalu bersembunyi di tumpukan dedaunan. Setelah musuh-musuh pergi menjauh, Dieter pun membuang radio serta pistolnya di dekat sana agar Viet Cong maupun milisi Laos tidak bisa melacak tim penyelamat yang akan datang nanti. Setelah cuci muka raup di sungai, satu hal yang paling dibutuhkan Dieter adalah bahan makanan untuk bertahan hidup. Yang alhamdulillahnya dia berhasil menemukan 2 buah ubi di sebuah pondok. Lalu Dieter pun tidur menggunakan parasut putih yang dia temukan di hutan. Keesokan harinya, Dieter menaiki seonggok batu besar untuk memperhatikan sekeliling, juga mencari pertolongan ke pasukan Amerika dengan memantulkan cahaya dari sepotong kaca. Namun sayang tidak ada pesawat Amerika yang melintas. Tanpa Dieter sadari, milisi Laos dan Viet Cong masih mencarinya. Dieter pun pergi ke danau di dekat sana untuk cuci muka sekalian minum. Dan tiba-tiba, Mani, abang dikali. Hey, I need to go to the bathroom. Said I needed the bathroom and now I shit myself. naasnya Dieter tertangkap lalu dibawa ke desa di dekat sana. Setelah dijemur berjam-jam, Dieter pun dibawa pergi lagi menuju hutan dan sempat terlihat helikopter yang melintas. Pasukan milisi Laos dan Viet Cong ini pun menyembunyikan Dieter, lalu mengintimidasinya dengan menembakkan senapan di dekat telinganya karena mengira Dieter telah meminta bantuan. Di lain sisi, Dieter terus berusaha bicara, namun tidak ada satupun orang Vietnam yang mengerti bahasa Inggris. Para tentara Vietnam lanjut membawa Dieter sambil terus bersembunyi dari helikopter Amerika yang lewat. Sampai akhirnya dia tiba di suatu kampung lainnya dan dinaikkan ke atas truk, entah mau dibawa kemana dia ini lur. Sementara itu Dieter masih merasa panik dan ketakutan karena sebagai tentara musuh dia pasti akan dijadikan tawanan perang atau mungkin akan dibunuh. Ternyata Dieter dibawa ke sebuah rumah dan bertemu dengan Pak Gubernur provinsi setempat yang menjanjikan kebebasan untuknya dalam waktu 2 minggu. Namun dengan syarat Dieter harus menandatangani persetujuan jika Amerika adalah pihak yang salah dan telah merugikan Vietnam. Ya memang bener sih ya, Amerika kan suka ikut-ikut lur kalau perang lur. Alih-alih menyetujui berkas tersebut untuk dapat melanjutkan kehidupannya dengan damai di Vietnam, Dieter yang berpendirian kuat pun menolak tawaran tersebut karena isi surat sangat bertentangan dengan ideologinya yang tidak akan mengkhianati negaranya Amerika. Tepat setelah penolakan itu, Dieter pun langsung disiksa dan dijadikan tontonan seluruh warga desa agar dia mau menandatangani surat tersebut. Namun Dieter tetap setia dengan negaranya.
I'm an American citizen, and I love my country. Your choice. Udah kelaparan, kehausan, disiksa, sampai di celana dan belum cebok pula. Ngeri banget kalau kita bayangin masih ada di zaman perang, ya kan Lur? Akhirnya Dieter pun dibawa pergi ke sebuah camp khusus tawanan perang yang dikelilingi pagar bambu tinggi dan dijaga ketat oleh milisi Laos. Dieter pun dimasukkan ke dalam gubuk yang terbuat dari bambu dan kayu. Lalu betapa terkejutnya dia melihat 5 orang yang sudah lebih dulu menjadi tawanan. Dieter pun tidak sempat berkenalan dengan mereka karena para penjaga camp langsung memasungnya. Hey, you American. Hey, Hitler. Who's that? Who's little Hitler? Now, what the hell is this, the Middle Ages? Keesokan paginya saat jam makan, Dieter akhirnya berkenalan dengan 5 tawanan lain. Ada 2 pilot Amerika bernama Jin dan Dwayne, juga 3 orang Vietnam yaitu YC, Visit, dan Proset. Yang mana Visit dan Proset ditangkap karena dianggap memberontak, sedangkan YC adalah seorang pilot. Betapa terkejutnya Dieter ketika mengetahui mereka sudah bertahun-tahun lamanya menjadi tawanan di sana. YC 2,5 tahun, sedangkan Dwayne bahkan sudah 11,5 tahun Lur. 11,5 tahun, bayangin Anda. Di antara mereka semua yang paling terlihat agak nggak waras adalah Jin, karena ya mereka sudah ditahan selama bertahun-tahun tanpa mengetahui dunia luar, dipasung, diberi makan sedikit, dan mirisnya masih yakin jika suatu hari nanti akan diselamatkan oleh tentara Amerika. Setelah itu Jin pun menjelaskan beberapa penjaga yang selalu bertugas. Ada sang pemimpin yang dijuluki Little Hitler, si kerdil paling baik hati dan murah senyum yaitu Jumbo, juga Nuk yang sering latihan bela diri. 2.5 years. United States Air Force, about 1.5 years ago. They will release us. They will let us go. Melihat para tawanan yang menderita bertahun-tahun, Dieter pun bertekad akan kabur dari penjara tersebut. Namun Jin dan tawanan lainnya mengatakan jika Dieter pastinya tidak akan bisa hidup lebih dari 2 hari tanpa air. Musim hujan juga masih 5 bulan lagi, apalagi hutan belantara yang penuh dengan hewan. Selain itu penjara tersebut selalu dijaga 6 orang di siang hari, sedangkan pada malamnya semua tawanan akan dipasung kakinya dan juga diborgol tangannya. By the jungle, lack of water, snakes and ants. The jungle is the prison. Don't you get it? What happens at night? Sebelum tidur Dieter masih memikirkan cara kabur dan bertanya siapakah yang memiliki paku untuk membuka borgol. Jelas dong tidak ada satupun dari mereka yang memiliki paku. Namun tiba-tiba Proset teringat jika ada satu paku yang menancap di pos tongkrongan para penjaga. Keesokan paginya Dieter pun menyuruh teman-temannya menyebar untuk mengalihkan perhatian penjaga. Sementara itu Dieter akan mengambil paku. Namun karena Jumbo masih ada di pos, Dieter pun berpura-pura meminta odol sambil mengajak ngobrol Jumbo. Setelah berhasil mendapatkan paku tersebut, Dieter menyuruh YC berpura-pura batuk ketika dia sedang meruncingkan paku memakai batu agar para penjaga tidak mendengar suara ketokan batu. Peter pun menyembunyikan paku itu di mulutnya ketika penjaga memasung mereka di malam hari. Lalu saat situasi aman, dengan mudahnya Dieter berhasil membuka borgol di tangannya dan langsung mengajarkan caranya ke teman-teman yang lain. Usut punya usut, Dieter mendapatkan skill membebaskan diri dari alat tahanan saat dulu berada di Jerman dan membuat peralatan untuk menyiksa tawanan perang. Malam itu mereka tidak langsung melarikan diri tentunya, dan masih belajar membuka borgol terlebih dahulu karena mereka harus mengatur strategi yang paling efektif untuk kabur meskipun tidak ada penjaga yang mengecek mereka di malam hari. Oh God, that wasn't easy. I have heard this. Show me how you did that. That's so simple.
Besok paginya Dieter mendapat info dari Dwayne jika kamp penjara tersebut berada di hutan area Laos. Penjaga-penjaga di sana juga orang Laos, tapi mereka dari kubu Vietcong. Mendengar itu Dieter pun yakin jika satu-satunya jalan kabur adalah pergi ke Thailand, tepatnya ke Sungai Mekong. Lalu Jin menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang mengetahui seluk-beluk tempat itu adalah Visit. Tapi entah kenapa Visit marah atas suatu hal hingga tidak pernah mau berbicara sama sekali dengan teman-temannya. Tak lama kemudian terlihat beberapa pesawat Amerika melintas. Little Hitler yang panik mereka akan meminta bantuan pun langsung menembak Dwayne yang untungnya hanya nyerempet di pelipis. Lalu Dieter pun diolok-olok dan diintimidasi dengan cara ditodongkan senjata kosong. Hari-hari setelahnya mereka beraktivitas seperti biasa, ngobrol-ngobrol, nyuci baju, makan, tidur, dan sesekali minum air dari sumur penjaga, gitu terus lur. Jin pun sempat menceritakan jika 2 tahun yang lalu ada parsel makanan datang ke sana, dan saking berharganya, bungkus-bungkus makanan itu masih dipajang dong di dalam gubuk. Keesokan paginya ketika ngobrol-ngobrol dengan Dwayne, Dieter menceritakan alasan mengapa dirinya menjadi pilot. Yaitu karena terinspirasi setelah melihat seorang pilot pesawat musuh yang menyerang kota kelahirannya di Jerman ketika dia masih kecil. 2 years ago, a parcel came and that is mine. Little Dieter, he needed to fly. Dari mereka semua, Dwayne lah yang paling antusias dengan ide Dieter, yaitu membantu mereka semua kabur dari tempat itu. Sangat bertolak belakang dengan Jin yang tidak setuju, karena dia takut dibunuh jika ketahuan kabur. Bahkan Jin berniat untuk berteriak memberitahu penjaga jika Dieter masih berani kabur. I'm not gonna let you. I'm gonna scream. I would much rather these us, you understand? Pada suatu siang, beberapa tentara Vietcong datang ke sana untuk memeriksa keadaan, sekalian menyuplai makanan dan senjata. Lalu ketika sedang jam makan, salah satu penjaga newbie sok-sokan main senapan baru, sampai akhirnya senapan terlempar dan karena pelatuknya nyangkut, peluru pun tertembak ke segala arah. Semua orang langsung mencari perlindungan dan tiarap, yang untungnya tidak ada satupun tawanan terkena tembakan. Namun di lain sisi karena mereka hanya mendapat jatah makanan sedikit, Dieter pun sampai memakan butiran-butiran nasi yang tumpah. Beberapa bulan telah berlalu, terlihat Dieter yang sudah semakin kurus dan tirus. Lalu betapa cocuitnya pada tanggal 22 Mei 1965, Jin and the Gang mengucapkan selamat ultah kepada Dieter. Bahkan dalam situasi sesulit itu, mereka menyiapkan kado ulang tahun lur, berupa larva serangga yang ditumbuk dan kaya akan protein. Sementara itu meskipun dilarang oleh Jin, ternyata Dieter telah mempersiapkan rencana untuk kabur. Pertama, Dieter sudah membuat 3 pisau kecil yang dia buat dari bekas kulit kerang. 1 tetap dipakai Dieter, sedangkan 2 diantaranya akan diberikan secara acak ke teman-temannya, di mana akhirnya YC dan Proset yang dapat. Kedua, untuk persediaan ransum jika mereka berhasil kabur. Selama ini Dieter diam-diam menyisihkan sisa-sisa nasi bekas makan dan mengeringkannya agar tidak busuk, lalu menyimpannya di bawah wadah miliknya. Jadi tidak akan ketahuan oleh penjaga lur. Dan terakhir, Dieter sudah memperhatikan gerak-gerik penjaga, yang mana mereka semua akan meninggalkan senjatanya di belakang ketika sedang dipanggil rekannya ke dapur untuk makan. Di kesempatan tersebutlah Dieter berencana untuk merampas senapan-senapan itu bersama teman-temannya, lalu mengambil alih tempat tersebut. Para penjaga akan dijadikan tawanan, sedangkan Dieter dan rekan-rekannya akan terus mencoba menghubungi pasukan Amerika, entah bagaimana caranya. Mendengar itu, semua tawanan pun terlihat yakin dengan ide pelarian tersebut. Namun lagi-lagi hanya Jin yang terlihat tidak setuju.
Sebelum menjalankan rencana kabur, hal yang belum mereka ketahui adalah rutinitas para penjaga ketika di pagi hari saat Dieter dan kawan-kawan masih di borgol. Maka dari itu tepat setelah pengecekan pagi selesai, mereka pun melepas borgol dan Dieter segera memasang kaca yang dia sembunyikan ke sebuah batang bambu, lalu mengeluarkannya dari atap gubuk agar bisa memperhatikan posisi para penjaga lewat pantulan kaca. Sementara itu Dwayne memetakan lokasi penjaga juga senapannya sesuai yang dilihat oleh Dieter, menggunakan kayu kuncian pasung mereka dan juga batu. Akan tetapi tak lama kemudian mereka pun panik dan buru-buru memasangkan borgol juga pasungnya kembali karena Dieter melihat seorang penjaga yang mengantar makanan ke gubuk. Ketika jam makan, penjaga yang paling baik yaitu Jumbo memberikan sedikit bola nasi untuk Dieter dan kawan-kawan. Padahal sebenarnya pagi itu tidak ada jatah makan karena memang persediaan di sana semakin tiris. Maka dari itu mereka pun mulai bercerita momen-momen saat makan-makan enak dahulu dengan harapan imajinasi itu bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Miris banget sih ya kan. Lalu sore harinya, mumpung saat itu masih belum dipasung, mereka pun lanjut memetakan situasi sekeliling. Namun alah, tak disangka-sangka satu penjaga masuk ke gubuk dan sempat curiga dengan batu-batu yang disusun. Untungnya Dieter berhasil membohongi penjaga bahwa batu-batu itu hanyalah permainan yang sedang mereka lakukan. It's just a game. I won. Ketika malam tiba, di saat tidak ada penjaga yang berada di sekitar gubuk, Jin and the Gang memotong ubin rotan dengan pisau kecil. Lalu Dieter keluar dari gubuk melalui celah tersebut dan dia menggali tanah sedikit demi sedikit di pagar belakang gubuk untuk menjadi jalan mereka agar bisa kabur dari penjara. Semua persiapan yang sudah dibutuhkan untuk kabur sudah mereka lakukan. Selanjutnya Dieter pun langsung mengusulkan hari H pelarian karena makanan yang tersedia di sana semakin menipis. Yang mana artinya para penjaga juga akan tidak kebagian makanan dan pastinya Dieter dan kawan-kawan akan menjadi sasaran emosi mereka ya kan. Dwayne, YC, Visit, dan Proset setuju dengan rencana Dieter. Sedangkan Jin masih menolak untuk kabur. Karena suara yang setuju lebih banyak, Dieter tetap akan melancarkan rencananya yang akhirnya diputuskan pada tanggal 4 Juli bersamaan dengan ulang tahun Amerika. About anything else. Here. Like I said, I'm on board. July the 4th, no matter what. Keesokan paginya, saking menipisnya persediaan makan di sana, Little Hitler hanya menyediakan cacing-cacing untuk makan siang. Tidak ada satupun yang berani menyentuhnya, kecuali Dieter yang makan dengan lahap seperti menyantap Indomie double pakai telur kornet. Jin yang sangat lapar pun ingin memakan nasi simpanan mereka. Namun Dieter melarangnya karena nasi tersebut hanya akan dimakan sebagai persediaan saat mereka berhasil kabur. Agar tidak mengacaukan rencananya, Dieter tidak akan melepas kunci borgol Jin nanti malam untuk mencegahnya mengambil nasi tersebut. It's not gonna kill you. No, just try. Rice. That is not your rice. That is our rice. This 2 years ago. Can it get any worse? I'm not gonna let you out of your handcuffs. I still have the key. Dieter and the Gang pun semakin terdesak untuk kabur setelah YC, Visit, dan Proset menerjemahkan obrolan para penjaga yang ternyata ingin menggiring semua tawanan ke hutan seakan-akan sedang percobaan kabur, namun sebenarnya mereka akan dibunuh. Itu disebabkan karena tidak adanya persediaan makanan yang tersisa dan semua penjaga ingin kembali ke desanya masing-masing. Sebab misi pengeboman yang dilancarkan pihak Amerika membuat warga yang terdampak di seluruh provinsi tidak bisa menanam padi. Maka dari itu Dieter terpaksa memajukan rencana kabur mereka, yaitu esok hari meskipun musim hujan masih belum tiba. Plan to march us out in the junk trying to escape. Ever since the bombings, the entire province cannot go. It has to be tomorrow. There's no way tomorrow.
Keesokan paginya, setelah membagikan jatah simpanan nasi dan mengecek keadaan sekeliling dengan kaca kecilnya, Dieter pun mengulangi rencananya lagi. Jika sekarang para penjaga sedang pergi ke dapur dan senapan-senapan mereka ditinggalkan di belakang. Grup pun dibagi menjadi dua, Dieter bersama Dwayne, sedangkan Jin bersama YC, Visit, dan Proset. Mereka semua mengambil senjata-senjata tersebut dan langsung mengepung para penjaga di area dapur sesuai rencana. Tapi yang terjadi... Dieter sangat-sangat marah karena Jin, YC, Visit, dan Proset tidak datang membantu ke dapur sesuai rencana. Begitu pula dengan Dwayne yang ragu-ragu dan sempat muntah juga tidak membantu. Tapi untungnya Dieter berhasil menembak mati sebagian penjaga. Beberapa dari mereka melarikan diri, sedangkan Dieter menyuruh Jumbo pergi begitu saja sebagai balas budi atas kebaikannya. Setelah membawa bahan-bahan makanan di dapur dan berhasil kabur masuk ke dalam hutan, mereka pun bertemu dengan YC dan Jin, sedangkan Visit dan Proset ternyata sudah kabur duluan entah kemana. Dieter pun geram dengan Jin yang tidak mengarahkan kelompoknya ke dapur dan membantu Dieter. Bahkan Jin mendapatkan golok juga sepatu. Dieter pun meminta golok milik Jin dan akan ditukar dengan magazine peluru miliknya. Tapi Jin terlihat linglung dan hanya cengar-cengir karena dia masih memproses semua situasi saat itu akibat terlalu lama di penjara. Jin yang masih merasa tidak bersalah akhirnya menukar golok dengan peluru, yang mana dilempar goloknya begitu aja, tidak diberikan secara sopan lur. Di lain sisi YC yang bingung kemanakah tujuannya akhirnya pergi begitu saja dan diikuti oleh Jin. Sementara Dieter dan Dwayne melanjutkan perjalanannya sesuai rencana, yaitu ke arah Sungai Mekong. Where the hell did you? I have an ammo clip for you with your machete. Oh yeah, I don't know where you can go. Where am I gonna go? Where am I gonna go? Tak disangka-sangka, alhamdulillahnya hari itu hujan pun turun lur, yang artinya Dieter dan Dwayne tidak usah khawatir soal persediaan air. Mereka juga masih bisa makan nasi kering yang sudah disiapkan Dieter sejak lama untuk misi ini. Tapi baru aja sekali hap, tiba-tiba banjir mengguyur mereka. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan, melewati rumput-rumput tinggi dengan golok. Lalu ketika sampai di sungai, mereka pun membuat perahu rakit dan terus mengikuti arus. Akan tetapi betapa paniknya mereka ketika arus semakin kencang. Karena ternyata di ujung sungai terdapat air terjun. Untungnya Dieter dan Dwayne berhasil melipir ke tepi sungai. Sekian hari telah berlalu, mereka masih terus bertahan hidup dari ganasnya hutan, kelaparan, dan kelelahan. Sempat terlihat seorang warga yang sedang menjaring ikan di sungai, namun untungnya dia tidak sadar jika Dieter dan Dwayne berada di dekatnya. Selain itu, Dieter juga menemukan seonggok sepatu sebelah kiri yang akhirnya diberikan kepada Dwayne. Lalu dua senapan mereka juga dibuang karena terlalu berat dan mereka sudah sangat kelelahan. Dipakai berburu pun juga tidak bisa lur, karena suaranya pasti akan memancing pasukan Vietcong yang mungkin sedang berpatroli. Dwayne pun terlihat sangat-sangat sedih. Dia sempat berhalusinasi masih ada di penjara. Bahkan saking putus asanya, Dwayne meminta Dieter untuk meninggalkannya di suatu gubuk yang mereka temukan. Tak lama kemudian dua helikopter datang melintas, namun sayang mereka tidak melihat Dieter yang menghawe-hawe. Telling you I can't go any further, you just leave me here. Keep your voice down. Dieter, the guards are coming. Pada malam harinya, Dieter pun nekat membakar gubuk-gubuk itu untuk menarik perhatian helikopter Amerika yang berpatroli. Tapi naasnya dua helikopter itu malah menembaki Dieter karena dianggap musuh.
Dieter pun yakin jika tidak lama lagi Viet Cong pasti akan datang karena suara tembakan helikopter dan kepulan asap di sana. Dengan tertatih-tatih mereka berdua pun lanjut menyusuri hutan sampai akhirnya bertemu dengan sekumpulan warga petani. Meskipun bukan pasukan milisi ataupun tentara Viet Cong lur, namun sebagai warga sipil mereka juga murka dengan orang Amerika dan yang terjadi. Naasnya Dwayne dipenggal dan tewas seketika. Dieter yang histeris mengusir orang-orang itu, mengambil sepatu Dwayne lalu bersembunyi di semak-semak hingga situasi aman. Malam-malam selanjutnya Dieter pun lalui seorang diri. Situasi tersebut juga kondisi fisik yang semakin lemah membuat Dieter berhalusinasi mendengar bahkan melihat sosok Dwayne yang mengeluh jika kakinya dingin. Hari demi hari pun berlalu, Dieter sempat melihat pasukan Viet Cong di dekat sungai. Dieter yang sangat kelaparan pun sampai mengambil sisa ubi milik Viet Cong, bahkan membadok seonggok ular secara langsung lur. Sampai akhirnya Dieter melihat pesawat melintas dan segera mengibarkan daun untuk meminta pertolongan. Setelah disekap, disiksa dan bertahan hidup total selama 6 bulan 23 hari di hutan, momen yang paling ditunggu-tunggu Dieter pun akhirnya tiba. Tak lama setelah pesawat tersebut berputar 2 kali untuk meyakinkan jika orang yang dia lihat adalah tentara Amerika, helikopter pun segera dikerahkan untuk menyelamatkan Dieter. Alhamdulillahnya Dieter pun akhirnya tiba di markas tentara Amrik. Dia langsung dibawa menuju rumah sakit dan terdapat 2 orang CIA yang akan memberi beberapa pertanyaan kepada Dieter. Mereka juga memperingatkan orang-orang yang terlibat saat itu untuk tetap menjaga kerahasiaan penyelamatan ini. Karena memang dari awal misi yang dijalankan Dieter adalah misi rahasia dan bisa jadi Dieter mengetahui informasi-informasi terkait Viet Cong. Lalu setelah 4 hari dirawat dan diinterogasi oleh CIA, datanglah sohib-sohib Dieter dari kapal USS Ranger yang memberinya surprise ulang tahun bohong-bohongan agar mereka diizinkan masuk ruangan dan ngobrol-ngobrol dengan Dieter, juga menyerahkan surat dari tunangannya. Scene di sini emosional banget lur. Bayangin aja Anda setengah tahun lebih berada di hutan dan dianggap sudah tewas ya kan. Namun akhirnya berhasil ditemukan dan ketemu teman-teman seperjuangannya lagi. Bahkan mereka semua nekat mengelabui 2 orang CIA tadi dan membawa Dieter keluar dari sana secara diam-diam. Karena kedua CIA itu berencana membawa Dieter ke suatu daerah untuk melanjutkan interogasi. Kan kalau kayak gitu caranya malah jadi tertekan ya. Blok. Happy birthday! That's my buddies. Those 2 say you back to Guam for you don't want to do that. Dari sana Dieter pun langsung dibawa ke kapal USS Ranger dan betapa epiknya semua kru berikut Pak Laksamana telah hadir menyambut kedatangan Dieter dan memberi ucapan selamat karena dia telah berhasil kembali dari neraka yang dialami di hutan belantara Laos selama berbulan-bulan. Dieter pun dimintai pesan-pesan untuk semua kru, khususnya anak-anak muda yang baru bergabung di sana. Namun Dieter hanya berkata, isilah yang kosong dan garuklah punggungmu yang gatal. Yang mana maksudnya lur, jika kita menemui suatu masalah, kita harus berusaha mencari solusinya. Sambil terus percaya jika cepat atau lambat, Tuhan akan menunjukkan jalan keluarnya. Phil, it is empty. Gratitude. Setelah berhasil diselamatkan, Dieter pun pensiun dari garda perang Vietnam dan beralih menjadi penguji tes untuk calon-calon pilot. Hebatnya lagi lur, selama hidupnya Dieter berhasil selamat dari 4 kecelakaan pesawat yang dialaminya. Juga menulis pengalamannya di dalam sebuah buku berjudul Escape from Laos yang diterbitkan pada tahun 1979.
Namun tragisnya, Dieter mengidap PTSD atau gangguan stres pasca trauma atas semua yang dia rasakan di medan perang. Sampai akhirnya pada tanggal 7 Februari 2001, naasnya Dieter menembak kepalanya sendiri. Buyar ya, keren banget film ini memang. Beberapa fakta menarik film Rescue Dawn Lur. Cacing yang dimakan sama Christian Bale ini beneran cacing, bukan mainan. Tapi kalau ular yang dimakan baru tiruan katanya. Bale juga telah menurunkan berat badan hingga 25 kg. Sebuah dedikasi dan pendalaman karakter yang luar binasa, bukan? Selain itu, untuk di kisah aslinya, banyak pendapat yang beredar tentang nasib Jin dan Weishi, yang intinya mereka berdua termasuk Proset, sayangnya tidak berhasil selamat keluar dari hutan. Sedangkan Visit bisa selamat dari neraka itu, Lur. Luar biasa keren dan inspiratif ya kan film satu ini. Bukan masalah negara Amerikinya ya, Lur ya, tapi poinnya adalah perjuangan seorang manusia untuk bisa keluar dari masalah serumit mungkin. Jadi buat Anda kaum rebahan yang bangunnya jam 11 siang, makan tempe rewel, dikit-dikit pinjam 100, mending kalian coba deh, sekali aja gitu, seminggu gitu, survival di hutan, Lur, biar bisa bersyukur Anda. Assalamualaikum.